Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Turut berduka cita untuk saudara kita Afan Kurniawan. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisinya dan semoga keluarganya diberi ketabahan dan juga kawal terus kasus ini sampai tuntas ya lur ya. Kali ini kita akan mengalor film Korea, plot twist, mantap, dan tidak akan kalian sangka-sangka kemana arah ceritanya, yaitu Wall to Wall tahun 2025. Mengisahkan seorang pekerja di Seoul yang mengalami berbagai masalah hidup seperti yang ada di thumbnail. Namun masalah sebenarnya adalah kebisingan yang selalu dia alami di apartemennya. Apa yang sebenarnya terjadi? Langsung aja ke requestan pertanyaan lucu dari dulurku Boruto Kawakia. Dari namanya aja wibu kayaknya ini. Cang, kenapa orang India tiap ngomong palanya geleng-geleng? Nah ini ya, bagus pertanyaannya. Kayaknya lehernya mereka gampang kram deh lur. Jadi kayak pemanasan dulu gitu kan. Gitu lur. Monggo sketchakan. Film dimulai dengan sebuah informasi bahwa pada bulan April tahun 2021, harga apartemen di Seoul, Korea mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah. Karena lonjakan harga yang begitu tinggi, pemerintah pun menetapkan peraturan pinjaman uang yang ketat dan banyak orang yang memakai semua uangnya untuk membeli apartemen. Karena mereka khawatir harga properti di Seoul akan terus meningkat gila-gilaan. Salah satunya adalah pria bernama Noh Woo-sung yang nekat menguras seluruh tabungannya dan pinjam uang ke sana-sini termasuk ke kantornya demi mendapat satu unit apartemen seluas 84 meter persegi yang senilai 1,1 miliar won atau 12 miliaran rupiah lur. Woo-sung sendiri bekerja sebagai asisten manajer di sebuah perusahaan dan dia akan tinggal di apartemen barunya yaitu di lantai 14 nomor 1401 bersama tunangannya. For your information lur, di Korea khususnya kota besar Seoul, orang-orang sudah kesulitan punya rumah karena harganya sudah di luar nurul dan mereka memilih tinggal di apartemen. Inilah tembok ke tembok. 야, 우리 노대리가 서울 회사 대출에 퇴직금까지 떠나지 마오. 여기가 우리 집이야? Singkat cerita 3 tahun kemudian, yaitu di bulan Agustus tahun 2024, ternyata harga apartemen Woo-sung justru anjlok sampai ke angka 800 juta won. Woo-sung juga sedang dalam fase stres-stresnya karena terlilit utang yang menumpuk hingga 700 juta won. Tunangannya pergi begitu saja dan Woo-sung makin mumet karena mendengar suara berisik dari unit apartemen di atasnya. Keesokan harinya di kantor, Woo-sung disindir oleh atasannya yang mengatakan jika di tahun 2021 mending beli kripto daripada beli apartemen. Woo-sung juga bimbang untuk menjual apartemennya atau tidak karena bisa saja nanti harganya naik ya kan. Lalu di malam hari ketika semua orang sudah pulang, saking gak punyanya uang, Woo-sung pun sampai mengambil semua makanan dan jajan rekan-rekan kantornya di pantry. Selain itu Woo-sung juga hemat listrik. Dia mengecas alat-alat seperti kipas angin dan lampu darurat emergensi karena setiap malam Woo-sung tidak pernah menyalakan lampu maupun AC lur. Sedangkan gedung apartemennya juga memakai lampu sensor yang menyala otomatis ketika mendeteksi pergerakan orang dan beberapa detik kemudian juga mati secara otomatis. Sesampainya di apartemen, terlihat banyak catatan di pintu dari tetangganya di bawah yang mengira suara berisik itu berasal dari unitnya Woo-sung dan kedua anaknya terganggu saat tidur. Akan tetapi sempat terlihat sosok misterius di tangga darurat yang sepertinya sedang memperhatikan Woo-sung lur. Baru aja masuk apartemen, tiba-tiba suara berisik dari atas kembali terdengar dan Woo-sung pun menghubungi kantor pemeliharaan apartemen lewat intercom untuk menegur pemilik apartemen yang berada di atas unitnya. Setelah itu Woo-sung pun lanjut kerja part-time yaitu sebagai kurir makanan demi menambah pundi-pundi uang meski Woo-sung tahu tidak akan cukup untuk membayar hutang. 보시면 안 됩니까? 알겠습니다.
Sepulangnya ke apartemen, catatan yang ditempel semakin banyak sampai bosen Wosung nyopotinnya lur. Lalu ketika tidur di lantai supaya adem, di jam 4:30 pagi, Wosung pun terbangun karena mendengar suara HP geter dari atas. Tak lama kemudian terdengar suara seseorang di pintu depan, dan dari interkom Wosung melihat tetangganya yang dari lantai bawah lagi-lagi menulis catatan. Sebut saja ibu-ibu ini Saritem dari unit 1301 yang terlihat sangat aneh. Wosung pun langsung menemuinya di depan dan memberitahu jika suara berisik itu berasal dari unit di atasnya. Akan tetapi Saritem tidak percaya dan mengancam jika suaminya bernama Mukidi akan turun tangan jika suara berisik masih terdengar. Bahkan Saritem nekat masuk ke apartemen Wosung untuk mengeceknya, dan melihat kondisinya yang berantakan, Saritem pun semakin yakin jika Wosunglah yang membuat suara berisik itu. Sebagai penyewa apartemen, Saritem juga merasa Wosung bersikap seenaknya karena mampu membeli apartemen, padahal dari hasil ngutang-ngutang juga, ya kan? 우리 남편 오면 큰일 나. 잠깐만, 아니 사람이 진짜. 전세 산다고 무시하는 거지. 아까까지 엄청 시끄러웠는데. 역시 잘못을 인정하네. Karena suara berisik kembali terdengar, gak pakai lama Wosung pun mendatangi unit di atasnya, yaitu 1501, dengan penghuninya bernama Jinho yang tampangnya agak preman, bahkan terlihat bekas luka besar di belakang pahanya. Wosung pun mengatakan jika dia mendengar suara berisik dari atas sejak Jinho baru pindah ke apartemennya. Namun Jinho mengaku suara itu bukan berasal dari apartemennya, melainkan dari atasnya lagi. Dan Jinho sendiri juga merasa terganggu. Wosung pun hanya meminta maaf dan lanjut naik ke atas, yaitu unit 1601 milik seorang pria bernama Lee Sang yang sudah berkeluarga dan memiliki anak lur. Saat itu Lee Sang ada di depan lift karena sudah siap berangkat ngantor, dan dia mengaku jika suara berisik itu dari atasnya. Apalagi Lee Sang sudah punya anak, ya kan, yang juga perlu ketenangan. Jelas Wosung pun kebingungan karena nggak mungkin suara berisik dari lantai 17 bisa terdengar jelas sampai ke lantai 14 miliknya, ya kan lur? 무슨 소리 하시는 거예요? 애들 깰까봐 알람 같은 거 못 맞춰요. 이거 윗집이 내는 소리. 까지 들려요. 우리 집 14층인데. Wosung pun naik ke atas dan unit 1701 ternyata milik sepasang mbah-mbah anggota gereja, yaitu Kim dan Oksun. Meski mereka selalu bangun pagi-pagi, tapi Mbah Kim sudah kesulitan jalan dan gak mungkin dong suaranya terlalu berisik. Kim pun jadi emosi karena dituduh yang tidak-tidak dan tanpa bukti. Lalu Wosung akhirnya pergi ke lantai 18 atau lantai teratas dari gedung apartemennya lur. Dan di sana terdapat seonggok penthouse, gampangnya unit apartemen paling mewah lah, milik seorang wanita bernama Enhua. Setelah mendengar keluh kesah Wosung, menurut Enhua suara berisik itu belum tentu dari atas karena seluruh gedung memakai dinding pemikul, yang mana semua dindingnya terhubung lur. Ternyata Enhua adalah pemilik unit nomor 1301 dan Enhua berniat untuk tidak memperpanjang sewanya Saritem di sana yang akan berakhir sekitar 2 bulan lagi. Sebagai perwakilan dari penghuni apartemen dan mengetahui jika Saritem sering protes ke Wosung, Enhua pun akhirnya memberi kompensasi sejumlah uang untuk Wosung karena sudah merasa terganggu dengan keberadaan Saritem. 여기가 벽식 구조잖아요. 하나로 다 연결돼 있는데 1301호 임대인이거든요. 2달만 참아줄래요? 사람이 사는데 그렇게 생각을 하긴 했었어요. 위로금 좀 넣었어요. 아니에요. 이러시면 등기친 사람끼리라 말이 잘 통하네. 대출인데요, 뭐. Betapa senangnya Wosung karena pulang-pulang bawa duit, ya kan anjir. Namun kesenangannya sirna karena melihat ban sepedanya dirobek-robek. Dan jelas Wosung menduga itu pasti perbuatan Saritem. Keesokan harinya Wosung pun curhat ke rekan kantornya, sebut saja Pak Ijo, tentang Saritem yang begitu aneh. Lalu Pak Ijo pun menceritakan soal grup WA sinyal kripto yang bisa memprediksi jika koin bernama GB di tengah malam nanti harganya akan turun sampai 815, dan saat itu Wosung harus membelinya karena dalam seminggu ke depan akan melesat naik 800%. Jadi kalau kalian naruh 1 juta lur, seminggu lagi jadi 9 juta, ya kan?
Jelas Wosung menganggap itu hanyalah scam atau penipuan. Namun Wosung semakin percaya ketika ditunjukkan bukti-bukti prediksi koin-koin kripto sebelumnya yang sering tepat. Paijo pun menyarankan Wosung untuk pinjol dengan nominal yang besar sekalian agar keuntungannya mampu menutupi seluruh hutangnya sebanyak 700 juta won. 코인 리딩 막 알아냈어. 아 그럼 뭐 어디 뭐 작전이야? 수익률이 815%면 대충 9배나 넘는 게임인 거야. 815%까지 광복절에 딱 찍으면 로라 코인 500원까지 딱 떨고 그 5배를 쫙 올려버리잖아. 그럼 먹는 거야. 어디가 사채? Wosung pun mencoba beberapa pinjol, namun tidak ada yang berhasil karena dia tidak memenuhi syarat. Saat kerja menjadi kurir, Wosung terus memantau harga GB Coin yang memang terus turun dari 1900-an. Sampai akhirnya Wosung nekat menjual apartemennya ke agen properti lur seharga 850 juta won, dan Wosung minta DP 10% atau 85 jutanya dibayarkan malam itu juga buat modal kripto soalnya ya kan. Jelas si agen sangat berminat karena jarang orang menjual apartemen di lokasi strategis dengan harga semurah itu. Untungnya ada seorang pria bernama Gajuho yang mau membeli cepat dan apartemen itu akan diberikan kepada anaknya. Mereka pun akhirnya sepakat di harga 800 juta won dengan DP 85 juta yang akan langsung dikirimkan. Namun Wosung berencana akan membeli apartemennya kembali ketika nanti sudah mendapat untung besar dari kripto, meski dia harus membayar 2 kali harga DP atau 170 juta won sesuai peraturan yang berlaku. Begitu sudah tanda tangan kontrak, Wosung pun langsung ditransfer DP-nya yaitu 85 juta. Gak pakai lama Wosung pun berlari ke apartemennya karena waktu hampir menunjukkan tengah malam dan harga GB Coin sudah hampir menyentuh 815. Begitu sampai di apartemen, Wosung pun mengecas HP-nya sambil teleponan dengan Paijo. Lalu dia membuat akun di aplikasi kripto dan membeli GB Coin dengan semua uang 85 jutanya tepat di harga 815. Lalu inilah yang terjadi keesokan paginya lur. 815원 됐을 때 무조건 시장가로 사야 돼. 8,500. 집 팔고 계약금. 진짜? 두 배나 오른 것 같은데? 맞지? 되는 거냐? 계속 올라. 그래서 팔면 되겠지? Ya, hanya dalam semalam GB Coin sudah naik 100% dan Wosung sangat bahagia melihatnya. Paijo juga menyuruh Wosung menjual tepat di jam 8:15 pagi saat tanggal 15 Agustus yang diprediksi akan mencapai puncak keuntungan yaitu 800%. Karena menurut grup WA Sinyal Kripto, GB Coin akan langsung turun setelah jam tersebut, dan jika berhasil maka Wosung bisa membayar semua hutang 700 jutanya. Setelah sekian lama, Wosung pun mendapat semangat dalam hidupnya dan langsung beres-beres seluruh apartemen yang sangat berantakan. Lalu saat akan membuang sampah, Wosung sempat melihat penghuni apartemen sebelahnya yang terlihat sedih. Akan tetapi di malam harinya saat Wosung ketiduran, terlihat sosok misterius yang masuk ke apartemennya untuk meletakkan sesuatu. Juga sempat melihat catatan kripto milik Wosung. Lalu tak lama kemudian Wosung pun terbangun karena mendengar suara berisik yang kali ini berasal dari bawah. Setelah itu bel apartemen berbunyi yang ternyata Jinho dari 1501 datang karena juga mendengar suara berisik tersebut. Wosung pun mengajaknya ikut mendengar suara yang berasal dari bawah. Tapi lagi-lagi ketika ada tamu masuk ke apartemennya, suara berisik tadi mendadak hilang lur. Wosung pun menjelaskan bahwa Saritem yang tinggal di 1301 terlihat aneh dan dinding gedung saling terhubung yang membuat suaranya bisa menyebar kemana-mana. Jelas Jinho pun tidak percaya dan menganggap Wosung lah yang sebenarnya membuat kebisingan. Lalu ketika Jinho pergi dari sana, suara berisik itu langsung muncul kembali dan Wosung juga melihat ada seonggok HP di luar jendela yang membuatnya semakin yakin jika Saritem lah pelakunya dan dia selalu mengawasi Wosung.
Saat itu juga Wosung langsung datang ke 1301, tapi Saritem tidak kunjung membukakan pintu. Dan tetangga sebelahnya yang mendengar itu menuduh jika suara berisik berasal dari apartemennya Wosung, bukan dari 1301. Wosung pun lanjut nyebat di luar sambil memperhatikan unit Saritem. Dan tak lama kemudian seorang pria datang ikut nyebat bareng, yang tanpa Wosung sadari dia adalah suami Saritem, yaitu Mukidi. Mukidi pun memberitai jika ada pembunuhan di gedung apartemen sebelah yang disebabkan karena suara berisik. Merasa aneh dengan sikap Mukidi, Wosung pun segera kembali dan dilalahnya Mukidi juga ikut naik lift sambil mainan cutter lur, yang membuat Wosung agak parno, ya kan? Hari demi hari pun berlalu. Di satu sisi Wosung makin stres karena suara berisik terus muncul, sampai terbayang bagaimana tetangga sekitar sengaja ingin mengganggunya. Tapi di lain sisi Wosung juga senang melihat harga GB koin yang terus naik. Saking sumpeknya Wosung pun bermimpi kriptonya boncos dan ibunya datang ke sana lalu berteriak sangat kencang hingga gedung apartemen hancur lur. BTW mereka berdua ini sama-sama pemeran Squid Game, ya kan lur? 시끄러. Wosung pun terbangun dari mimpi buruknya dan tanpa terasa hari itu tanggal 14 Agustus atau H-1 Wosung harus menjual kriptonya dan terlihat keuntungan GB Coin yang sudah mencapai 480% lur, sangat-sangat edan memang. Seharian Wosung terus memantau chart kripto dan di malam harinya suara berisik kembali terdengar yang jauh lebih berisik dan Wosung yang emosi pun membalas dengan memukul-mukul lantai. Setelah itu bel apartemen berbunyi yang ternyata sudah banyak penghuni apartemen berkerumun dan menuduh Wosung lah dalang dari kebisingan yang terjadi. Namun Eunhwa datang membela Wosung dan tidak ingin masalah ini dibesar-besarkan karena nilai apartemen mereka bisa-bisa makin turun di pasaran jika kebisingan itu sampai terdengar oleh orang luar. Wosung juga menuduh Saritem dan Mukidi lah yang menyebabkan kebisingan. Namun semua orang sepakat untuk memeriksa apartemen Wosung terlebih dahulu. Mas-mas petugas pemeliharaan pun akhirnya masuk bersama Jinho. Dan ternyata lur, 저 아래층에 스마트폰으로 우리 집 보면서 나 있을 때 소리 내. 다들 여기까지 오셨는데 이 집 먼저 보시죠. 왜요? 관리실 분이 들어갈게요. 아, 예. 한 번 볼 때 제대로 봐야지. 찾았는데요. 저거 층간소음 스피커 맞는 거. iya, ternyata di ujung ruangan apartemen Wosung ditemukan alat pengeras suara antar lantai yang disambungkan ke HP dengan YouTube yang memutar video kebisingan konstruksi. Kali ini Wosung tidak bisa mengelak, namun dia sangat emosi ke Mukidi dan menuduhnya telah menyelinap masuk ke apartemen untuk memasang alat tersebut, juga mengusir semua orang di sana. Mukidi yang gak terima pun mengajak Wosung gelut saat itu juga. Dan yang terjadi, 손들어. 물러서세요. 물러서. Mukidi pura-pura dipukul hingga menjatuhkan dirinya agar Wosung semakin terlihat bersalah. Apesnya polisi juga datang dan langsung menangkap Wosung karena telah membuat keributan. Jelas Wosung pun sangat gelisah karena dia masih ditahan sampai pagi. Padahal hari itu tanggal 15 Agustus dan dia harus menjual GB koinnya sekitar 7 menit lagi. Tepat di jam 8:15 ya kan. Sayangnya layar HP Wosung sudah rusak dan dia pun berpura-pura kebelet agar bisa diantar ke toilet. Lalu ketika borgolnya dibuka, Wosung pun langsung berlari ke salah satu ruangan pimpinan polisi, mengunci serta mengganjal pintunya dan login ke aplikasi kriptonya dari komputer di sana. Mana harus verifikasi dulu lagi lur. Dan untung aja Wosung masih bisa lihat dikit-dikit dari layar HP-nya yang rusak. Setelah berhasil masuk, tololnya Wosung tidak segera menjual GB koinnya yang sudah mendapat keuntungan 600% karena dia ingin
ingin menunggu sampai mencapai 800%. Di saat yang sama polisi mulai membobol masuk dan Wosung pun berusaha menahan pintunya. Namun pada akhirnya dia terkena tembakan kejut listrik tepat ketika harga GB koin mencapai 800% dan Wosung pun berusaha sekuat tenaga untuk mengklik jual, lur. Halah, ayo bisa yuk 700 juta itu yuk. Dan 왜 저래? 움직이고 있습니다. 버티시면 안 되는데. 4 jam kemudian Wosung pun terbangun dari pingsannya dan sudah ada Eunhwa yang membantu membebaskannya karena telah ditemukan kamera ilegal di HP Mukidi dan beberapa penghuni juga bersaksi jika Mukidi lah yang menyerang Wosung duluan. Setelah itu Wosung pun pulang ke apartemen dan terlihat banner yang mengumumkan bahwa jalur kereta akan dibangun dekat apartemen yang tentunya akan menaikkan harga properti di sekitarnya. Begitu sampai di unit apartemen, dalam perasaan cemas Wosung pun membuka laptopnya dan berharap dia sudah berhasil menjual kripto GB koinnya. Tapi sayangnya, lur, rungkat, lur. GB koin benar-benar anjlok sampai ke harga 0 hanya dalam 4 jam saja. Dan bukan hanya uang 85 juta Wosung ludes tak bersisa, tapi dia juga akan kehilangan apartemennya dan utang juga masih numpuk. Wosung pun putus asa dan berniat bundir. Dia menulis pesan-pesan terakhir untuk meminta maaf kepada ibunya karena Wosung terlalu serakah dan menganggap dunia tidak adil. Setelah itu Wosung yang kobam pun pergi ke balkonnya. Namun dia melihat lampu apartemen 1301 berkedip-kedip diikuti oleh suara berisik. Wosung pun langsung mengambil palu dan akan membalas perbuatan Mukidi. Tapi tiba-tiba Jinho datang dan masih menuduh Wosung lah yang melakukannya. Sampai akhirnya Jinho mendengar sendiri suara itu memang berasal dari bawah. Dan mereka pun lanjut ngobrol ngalor ngidul sampai pagi. Bahkan Jinho menenangkan Wosung agar tidak jadi bundir. 사람이 아무리 억울해도 그렇지. 왜 이렇게까지 시끄럽게 하는 거야? 무슨 이유가 있을 거 아니야. 뭐 이거 가지고 가서 아랫집 들어봐봐요. 계속 시끄러. 다 틀렸어요. 아랫집 새끼들 때문에. Jinho akhirnya mengajak Wosung bersama-sama datang ke 1301 yang ternyata pintunya tidak dikunci. Akan tetapi di dalam tidak ada orang dan mereka pun mencari barang yang bisa memicu kebisingan seperti speaker. Anehnya tidak ada satupun barang mencurigakan dan suara berisik itu juga masih terdengar, lur. Sampai akhirnya mereka menemukan surat perpanjangan sewa apartemen yang tertera nama Gajuho di sana. Pria yang juga membeli apartemen Wosung. Ternyata Jinho juga menyewa apartemen dan pemiliknya sama, yaitu Gajuho. Wosung pun berkesimpulan jika Gajuho adalah suami dari Eunhwa dan mereka sengaja membuat kebisingan agar para penghuni tidak betah. Lalu mereka bisa membeli apartemen dengan harga murah dan akan dijual ketika harga sudah melonjak tinggi karena mereka pasti sudah tahu bahwa jalur kereta akan dibangun dekat apartemen. Maka dari itu Wosung dan Jinho pun sepakat untuk mencari bukti kuat di penthouse jika mereka memang dalang sebenarnya. Apabila barang mencurigakan seperti speaker ditemukan dan diviralkan ke media, maka kontrak pembelian apartemen Wosung bisa dipaksa untuk batal. Kebetulan Eunhwa menghubungi Wosung lewat intercom dan memintanya datang ke penthouse untuk membahas masalah kemarin. 우리 집 주인도 맨 윗집. 진짜요? 낚이고 캡 투자. 맞네 이거. 맨 윗집이 범인인 것 같죠? 막 소리 내고 여기 전부 다 사서 모으려고. 계약 취소 못 해준다 그러면 어디 신문 이름 씨발 거 지내고. 어제 일로 할 얘기 잠깐 올라올 수 있어요? Rencana pun dimulai. Pertama-tama Wosung ngobrol-ngobrol dengan Eunhwa. Tak lama kemudian Jinho pun datang dan mengajak Eunhwa ngobrol di intercom. Di kesempatan itulah Wosung izin ke toilet. Namun dia segera mencari speaker atau barang apapun yang bisa membuat kebisingan. Akan tetapi Wosung menemukan pistol gas air mata di ruang kerja. Juga ada satu ruangan berpintu baja dengan kode sidik jari. Sampai akhirnya ketika masuk ke kamar utama, ternyata Gajuho ada di sana dan memergoki perbuatan Wosung.
Wosung pun langsung menuduh pasutri itu sengaja membuat kebisingan agar penghuni tidak nyaman dan mereka bisa membeli apartemen dengan murah. Namun mereka tidak menggubris Wosung sama sekali dan langsung diusir pergi dari sana. Setelah itu Wosung memberitahu Jinho bahwa ada ruangan berpintu baja yang dikunci dan Wosung sangat yakin di sanalah pusat kebisingan terjadi. Lalu setelah adus dan menenangkan diri, Wosung pun penasaran dengan HP misterius yang sebelumnya nyambung dengan alat pengeras suara. Meski HP itu dikunci, tapi pas di scroll ke bawah dari atas lur, Wosung menemukan petunjuk, yaitu HP-nya tersambung dengan WiFi. Awalnya Wosung ingin memberitahukannya ke Jinho, tapi kok sinyal WiFi di depan apartemen Jinho jadi penuh ya kan? Jangan-jangan Jinho yang memasang alat pengeras suara itu. Wosung pun beralasan pengen numpang wifi karena wifi di rumahnya putus untuk mengecek apakah nama wifi-nya sama. Namun Jinho mengatakan jika dia tidak memiliki wifi di apartemennya. Setelah Jinho masuk lagi ke dalam, Wosung pun langsung mendekatkan HP ke unit-unit apartemen di dekat Jinho dan sinyal terkuat lur memang berada di depan unit apartemennya Jinho saja. 와이파이? 나도 없는데. 알겠습니다. 쉬세요 형님. Setelah itu Wosung pun menemui Jinho yang akan sauna di pusat olahraga. Lalu Wosung izin pinjam kunci apartemennya Jinho untuk masuk ke pusat olahraga dengan alasan aksesnya ke pusat olahraga telah diblokir karena belum membayar biaya pemeliharaan. Dan diam-diam Wosung pun langsung menukar kuncinya. 감사합니다. 가자. Mereka pun lanjut ngobrol-ngobrol di sauna dan Jinho menjelaskan jika dulunya dia adalah seorang jurnalis yang sering membongkar berbagai kasus kejahatan. Karena pekerjaannya yang beresiko tinggi inilah, dulu Jinho pernah ditikam dan disiksa karena harus melawan para elit. Namun sekarang Jinho sudah menjadi pekerja lepas agar dia bisa bergerak lebih bebas. Setelah itu Wosung pun pamit balik dulu dengan alasan ngantuk lur. Namun sebenarnya Wosung menyelinap masuk ke apartemennya Jinho. Ternyata dugaannya benar. Nama wifi di HP sama dengan modem wifi di sana. Tapi yang mengejutkan bukanlah itu. Karena di salah satu ruangan terdapat banyak artikel full setembok di mana Jinho sudah menguntit Wosung sejak lama untuk mengetahui bagaimana kehidupannya. Juga ada artikel tentang Enhwa yang ternyata dulu berprofesi sebagai jaksa senior. Selain itu Jinho juga telah meretas interkom semua unit apartemen untuk memata-matai aktivitas mereka. Bahkan dari tablet tersebut Jinho juga mampu membuka semua pintu unit apartemen. Tidak sampai di sana lur, di ruangan lain terdapat banyak alat pengeras suara antar lantai yang tersambung ke masing-masing HP. Jadi sudah jelas dalang kebisingan selama ini adalah Jinho ya kan? Ketika Wosung akan pergi dari sana, dilalahnya Jinho sudah kembali dan karena kuncinya ditukar dia pun masuk menggunakan kode password. Sementara itu Wosung keringet dingin sembunyi di lemari sambil memantau Jinho yang menyalakan komputernya. Ternyata selama ini Jinho memiliki kamera tersembunyi di kalungnya. Dia merekam segala kejadian yang akan memberatkan Wosung sebagai pelaku kebisingan, juga merekam pengakuan para tetangga yang menganggap Wosung sebagai orang bermasalah. 그냥 우리 집에 뭔 일을 저질러도 절대 없을 것 같아. 야 씨발 그래서 전부 다. Di malam harinya ketika Jinho sudah tidur, Wosung pun keluar dari lemari perlahan-lahan dan saking emosinya dengan fitnah yang dilakukan Jinho, Wosung pun berniat membunuhnya saat itu juga. Namun Wosung tidak sampai hati melakukannya dan tiba-tiba bel apartemen pun berbunyi lur, yang ternyata 전세 연장만 되면 뭐든 한다면서 애들 예민한 시기라 버텨. 우리 남편 의식 안 돌아올 수도 있다잖아.
Ternyata Jinho bersekongkol dengan Saritem dan Mukidi yang dibayar dan ditugaskan untuk menempel kertas keluhan di pintu, juga membantu meyakinkan para penghuni jika Wosunglah dalang kebisingan. Akan tetapi Saritem sangat marah karena suaminya masih koma akibat benturan keras saat berpura-pura dipukul oleh Wosung, dan Saritem menyalahkan Jinho atas insiden itu. Namun Jinho tidak peduli dengan kondisi Mukidi dan memberikan uang tambahan untuk Saritem agar tetap membantunya. Saritem yang merasa direndahkan pun langsung membanting kaset-kaset rekaman Jinho yang berisi bukti-bukti yang selama ini dia kumpulkan. Sontak Jinho yang gelap mata langsung menghabisi nyawa Saritem dengan brutal, dan Wosung pun begitu ketakutan melihatnya. 내가 이것 때문에 몇 달을 씨발! 층가서 씨발! Jinho merapikan kaset-kasetnya yang berserakan, dan Wosung langsung mengeluarkan satu kaset yang ada di bawah kasur agar persembunyiannya tidak ketahuan. Setelah itu Jinho pun menelpon polisi dan melapor jika Wosung telah membunuh Saritem dan berencana membunuh penghuni lainnya. Begitu mendengar Jinho yang keluar dari apartemen, Wosung pun segera keluar dari bawah kasur dan 층간소음 연쇄살인마 노우성이 숨어 있었네요. Jinho hanya berpura-pura menelpon polisi karena dia telah menyadari Wosung yang sembunyi di bawah kasurnya. Lalu Jinho memukuli endasnya sendiri dengan palu agar seolah-olah dia menjadi korban penyerangan Wosung. Jinho menjelaskan jika dia sengaja mengkambing hitamkan Wosung atas segala insiden yang terjadi di apartemen karena hanya Wosunglah penghuni yang cocok ditumbalkan, yaitu pria yang mentalnya rentan karena berbagai masalah hidup dan ngotot beli apartemen mahal padahal uangnya nggak cukup. Setelah ini Jinho akan membunuh Wosung dan membuat skema seolah-olah dia bundir setelah dengan brutalnya membunuh Saritem. Sedangkan Jinho berpura-pura selamat dari tragedi penyerangan dan berhasil menguak kebusukan Eunhwa serta Gajuho yang terlibat dalam suatu kasus kebobrokan konstruksi gedung. Lalu yang terjadi, Lur, 층간소음 때문에 미쳐 이웃들을 망치로 죽이고자 저는 이 시대를 살아가는 청년들의 고통과 아픔의 상징이에요. 영진호 기자가 목숨 걸고 지켜낸 그 진실. Wosung berhasil menghasut Jinho untuk tidak membunuhnya karena Wosung akan menggantikan peran Saritem untuk membantu Jinho membalaskan dendamnya ke Eunhwa asalkan dia bisa memiliki apartemennya kembali. Setelah dipikir-pikir, Jinho pun akhirnya setuju. Namun jika Wosung berkhianat, maka Jinho akan membunuhnya juga ibu Wosung yang tinggal di desa. Setelah itu mereka berdua membawa mayat Saritem dan menyelinap masuk ke penthouse karena nantinya Saritem akan dijadikan pelaku dari pembunuhan Eunhwa dan Gajuho. Lalu Jinho pun memotong selang gas karena dia berniat meledakkan penthouse, dan berikutnya kedua pasutri itu langsung diikat. Setelah Gajuho dipalu sampai pingsan, Jinho pun memaksa Eunhwa untuk mengakui kebusukannya dan memberitahu di manakah bukti catatan perbuatan korupnya. Ternyata setahun yang lalu Jinho meliput tentang bobroknya konstruksi gedung apartemen itu. Namun kasus tersebut ditutup-tutupi oleh Eunhwa yang masih aktif sebagai jaksa. Bukan hanya itu, Jinho juga tahu Eunhwa menyimpan catatan bukti jika banyak pihak yang terlibat dalam buruknya konstruksi gedung-gedung di Seoul. Atau dengan kata lain, Eunhwa telah disuap, Lur, untuk menutupi kasus-kasus tersebut, ya kan? Karena Eunhwa masih tidak mengaku, Jinho pun akan membuka ruangan berpintu baja yang hanya bisa diakses dengan sidik jarinya Gajuho. Ketika Jinho masih sibuk mengecek isi ruangan, Eunhwa pun menghasut Wosung agar membantunya melawan Jinho karena Eunhwa yakin dia melakukan ini semua karena terpaksa. Wosung pun langsung setuju karena dia memang hanya berpura-pura membantu Jinho yang sudah mengacaukan hidupnya, bahkan membunuh Saritem. Namun Wosung juga mau wanti-wanti Eunhwa agar tetap mengakui kejahatannya ke publik. Lalu yang terjadi, 대표님 좋아서 돕는 거 아닙니다. 잘못하신 거는 벌 받으셔야 돼요. 이발 따라와! 따라와! 이럴 리가 없지! 아니에요. 아파트 관리 벌 받으셔야 돼요. 이게 다 씨발 연구해! 얼싸!
Meski Eunhwa sudah mengaku jika dia menerima suap dari para kontraktor, namun Jin-ho tetap membutuhkan catatan buku besar sebagai bukti penting kejahatan Eunhwa, dan catatan itu tidak ditemukan dalam berangkas. Di lain sisi, Wo-sung mengambil pistol gas air mata, namun saat akan menyerang Jin-ho, pengaman pistolnya masih aktif dong. Plok. Lalu Wo-sung pun langsung dihajar dan Ga Ju-ho pun koit dibunuh, namun dia berhasil menusuk perut Jin-ho yang membuat kondisinya begitu lemah. Setelah itu Eunhwa memaksa Wo-sung untuk menghabisi nyawa Jin-ho saat itu juga dan berjanji akan mengembalikan apartemen Wo-sung. Namun tiba-tiba Jin-ho sudah terkapar duluan dan brengkesnya Eunhwa langsung memukuli Wo-sung dengan tongkat golf karena bantuannya sudah tidak diperlukan lagi. Sambil tersenyum iblis, Eunhwa pun menunjukkan catatan buku besarnya yang ternyata disembunyikan di tumpukan majalah. Lalu Eunhwa mengatakan jika kokohnya bangunan belum tentu mengatasi kebisingan, sebab kebisingan muncul karena ulah manusia dan mereka tidak bisa menyalahkan gedungnya. Setelah itu Eunhwa pun akan membunuh Wo-sung agar tidak ada lagi yang menjadi saksi mata dalam kasus kejahatannya. Tapi tiba-tiba 층간소음은 사람 문제라. 왜 아파트 탓을 해? 잠부 챙겨. Iya, Jin-ho masih hidup dan berhasil membunuh Eunhwa, namun kondisinya sudah sekarat. Lalu Jin-ho meminta Wo-sung untuk mengungkap bukti-bukti catatan itu ke publik demi menguak kejahatan Eunhwa. Begitu mengecek isi majalah, Wo-sung juga menemukan kontrak-kontrak pembelian properti yang salah satunya adalah unit milik Wo-sung saat dibeli oleh Ga Ju-ho. Setelah melalui kerugian, kesulitan dalam hidup, trauma hingga difitnah, Wo-sung pun memilih untuk tidak melawan siapapun dan yang terpenting baginya adalah mendapatkan apartemennya kembali. Lalu Wo-sung pun membakar kontrak pembelian apartemennya di oven yang tentunya juga akan memicu ledakan akibat gas bocor. Sampai akhirnya 아니야. 내가 시키는 대로 해. 오이. ketika tersadar dari pingsannya, Wo-sung sudah dirawat di rumah sakit bersama ibunya yang menemani. Beberapa minggu kemudian setelah kondisinya pulih, Wo-sung pun mendatangi kantor jaksa untuk menjadi saksi dari segala rekaman dan artikel-artikel yang ada di unit apartemen Jin-ho. Meski ada rekaman yang membahas catatan buku besar dari kasus penyuapan Eunhwa, namun catatan itu tidak bisa ditemukan karena penthouse ludes terbakar, yang akhirnya kasus itu pun ditutup begitu saja, lur. Setelah itu Wo-sung pun dibawa ibunya pulang kampung ke rumah keluarganya di desa, dan di sana Wo-sung bisa tidur nyenyak tanpa kebisingan ataupun stres. Meski begitu, Wo-sung tidak bisa meninggalkan apartemennya yang selama ini sudah dia perjuangkan, apalagi dulunya Wo-sung tinggal di apartemen yang sering bocor, kontrakan yang sering banjir dan kawan-kawan. Malam itu juga dia pun kembali ke apartemen 1401 dan melihat akta pembelian properti yang 3 tahun lalu dia dapatkan meski dari hasil ngutang. Tapi tiba-tiba suara berisik kembali muncul dan sambil menatap jendela, Wo-sung pun tertawa terbahak-bahak. Scene terakhir ini, lur, adalah metafora dari kebisingan di era modern, khususnya di kota besar, yaitu stres, tekanan sosial, keserakahan, ambisi yang tak berujung, dan segala sesuatunya yang membuat hidup penuh kekhawatiran. Sedangkan Wo-sung tertawa karena dia tahu kebisingan atau isu-isu sosial tidak akan pernah hilang, yang akan terus membuatnya terjebak dalam siklus tak berujung.
Buyar, for your information lur, film ini juga menyindir kehidupan apartemen di Korea. Karena pada tahun 2023 ada 36.000 pengaduan kebisingan tetangga apartemen. Bahkan sampai pernah ada yang saling bunuh lur, gara-gara merasa terganggu setiap hari. Beneran ini, bisa kalian cek di Google sendirilah. Selain itu juga pernah ada kasus robohnya gedung apartemen di Korea karena konstruksi yang tidak kokoh. Jadi kalian pilih mana? Tinggal di apartemen sebagai simbol kelas menengah dan kehidupan modern, tapi bisa bikin ente gendeng kalau nggak kuat mental, atau hidup di pedesaan yang sederhana, tradisional, tenang, santai, tapi harapan untuk naik kelas mungkin lebih sulit lur. Assalamualaikum, pilih yang mana?